Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan dan kepada orang-orang yang terkurung pasang dalam penjara. Tidak sedikit orang tertawan. Jangan kita bayangkan, kita dibawa ke Babilonia. Enggak. Kita sedang ada dalam tawanan dosa. Kita sedang ditawan oleh dosa. Keinginan kita merampas semua hak kita, sehingga fokus kita hanya untuk memuaskan keinginan kita. Jadi Allah datang itu tidak sembarangan. Di sini saya mau tegaskan bahwa Allah yang saudara percaya, Allah yang kita percaya, itu Allah yang konsisten. Allah yang pernah bernubuat melalui Yesaya, lalu dia menggenapi janjinya kepada Yesaya di dalam Yesus Kristus, supaya bukan hanya kaum Yehuda yang selamat, tetapi saudara dan saya juga perlu keselamatan itu. Kenapa Yesus datang menerangi aku di tempat yang gelap? Kenapa Yesus datang membawa kabar sukacita itu kepada orang yang sengsara? Apakah supaya mereka merasa bebas? Apakah supaya mereka terhibur? Apakah hanya sekedar supaya mereka merasa lepas? Aku rasa hanya itu. Saya rasa tidak hanya itu. Itu sebabnya Yesaya menyampaikan ini kepada kaum Yehuda. Di bagian sebelumnya dia bilang, bangkitlah dan bersinar dan bercahayalah dan menjadi teranglah, sebab sesungguhnya terang itu telah datang. Jadi kalau Yesus terang itu sudah ada pada kita, maka kita harus bangkit untuk menjadi terang bagi semua orang. Lalu gimana caranya aku menjadi terang? Yang pertama, otomatis nggak bisa you stay on screen and kamu nggak bisa lihat orang di sekeliling kamu, lalu kamu tanya gimana caranya aku jadi terang. Yang pertama, jangan selalu stay on screen. Kadang-kadang kita perlu melepaskan itu sejenak, supaya mata kita bisa memandang orang di sekeliling kita. Kalau mata kita memandang orang di sekeliling kita, itu akan berproses, dan kita mengetahui bahwa orang ini lagi dalam pergumulan. Apa yang bisa aku lakukan? Setuju? Setuju? Kayaknya agak berat. Memang melepaskan gadget handphone itu bukan satu hal yang mudah. Tapi saudara, bukankah Yesus telah datang membawa terang kepada kita, supaya kita menjadi terang bagi sesama? Apakah saudara yang hadir malam hari ini siap menjadi pemberita kabar baik bagi mereka yang sengsara? Siap membawa kabar sukacita bagi mereka yang tertawan? Atau siap membawa kabar gembira yang memberi pengharapan bagi mereka yang membutuhkan? Kalau saudara terpanggil, kalau saudara siap, kalau saudara merasa saudara diketuk hatinya oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, saudara boleh angkat tangan di tempat saudara. Angkat tangan yang tinggi. Jangan takut, jangan malu, karena engkau akan lahir untuk orang muda. Biarlah Tuhan memakai hidup untuk menjadi terang. Sebelum kali itu saya berdoa, mari kita mengoreksi diri kita, supaya kita lahir Tuhan dan terang. Karena saudara, tidak mungkin kita membebaskan orang dari tawanan sementara kita saja tertawan. Tidak mungkin kita memulihkan hati orang yang terluka sedangkan kita masih terluka.
biarlah jadi seperti pujian. Begitupun kita dipanggil untuk menjadi terang, menyatakan
di surga. Kami mengucap syukur karena Engkau datang ke dunia untuk memberi terang bagi kami yang berada dalam kegelapan. Dan sekarang kami sudah memiliki terang itu. Kami bersyukur Tuhan mau pakai kami untuk membagikan terang itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Biarlah api, terang, sinar Kristus yang ada pada kami tidak padam oleh berbagai tantangan, tetapi menolong dan memampukan kami, membakar hati kami, supaya kami tetap semangat, tetap kuat, tetap mampu berjalan, karena kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Kami berjalan bersama dengan Tuhan untuk terus menyatakan terang itu kepada setiap orang. Terpujilah nama Tuhan untuk malam hari ini atas segala berkat dan rahmat Tuhan pada kami. Kami bersyukur kami bersama-sama bisa mengingat kembali, merenungkan kembali kasih Tuhan yang pernah Tuhan nyatakan bagi kami ribuan tahun yang lalu. Dan kasih itu masih sama kami rasakan sampai hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bibir boleh dipadamkan dan silakan duduk. Doa ya habis. Ya, sebelum kita mau merayakan, saya kembali mengundang Ibu Sarina Talo sebagai pembina kami di tempat ini. Silakan maju ke depan untuk sama-sama kita meniup lilin. Dan juga saya mengundang untuk Bapak Hendra selaku Ketua BP di tempat ini, Ketua BP Umum. Dan saya mengundang Pak Majelis di tempat ini. Dan juga saya mengundang tentunya Johansen sebagai ketua kita di tempat ini, Ketua Reda. Kasih tepuk tangannya dong.
reda ke depannya itu bisa semakin solid, dan yang pasti solidnya itu dalam Tuhan untuk bertumbuh terus dalam Tuhan. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya? Kami dari Gereja Kristus Keluarga Persekaya Bimbing mengucapkan kepada Reda, Post-Sulut, kiranya tetap kompak apapun yang terjadi ke depannya, baik mindset lainnya tetap maju dalam Tuhan, karena bersama Tuhan kita bisa. Kalau kemarin kebaktian padang bareng itu BBM, bersama bersatu melayani. Oke, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Sedikit bisa hadir di acara Natal dan ulang tahun remaja muda di tempat ini. Untuk dari saya sih, semoga tindakan ini makin bertumbuh dari iman, dari kualitas orangnya juga, dari jemaatnya juga makin bertumbuh hari per hari. Dan cuma bukan sampai di 25, tapi 26, 27 sampai terusnya masih harus. Shalom semuanya. Kebetulan udah lama banget saya nggak kesini, mungkin terakhir waktu itu pas bareng ya, mungkin ya Tangerang dengan Bibi juga, dengan Basita dari PPTI ya, mungkin kedepannya kita bisa bareng lagi mungkin seperti acara tersebut. Dan juga selamat tahun untuk Bunda Basita di yang ke-25 ini, semoga kedepannya terus bertumbuh imannya dan juga memiliki KTB dan juga mungkin yang lain-lainnya lah. Ya,